semua, nama saya Ratu Pika Junjung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah berdirinya negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara terkecil di dunia, terletak di Roma, Italia, tepatnya di tepi barat Sungai Tiber. Bahasa resmi kota Vatikan adalah Italia dan Latin. Mereka menggunakan euro sebagai mata uang. Dianggap sebagai negara terkecil karena memiliki luas hanya 44 hektar dengan panjang sekitar 1945 meter dan lebar 850 meter dan tepatnya dihuni sekitar 497 penduduk. Negara Vatikan yang juga dikenal dengan nama Stato della Città del Vaticano berdiri sejak 11 Februari tahun 1929 ketika ditandatanganinya Perjanjian Lateran oleh Kardinal Gasparri yang menjadi perwakilan Pius XI dan Perdana Menteri Kerajaan Italia bernama Benito Mussolini. Perjanjian ini sebagai bentuk pengakuan Vatikan yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Italia, kini menjadi sebuah negara berdaulat dan berindependen yang berada di bawah pemerintahan tahta suci. Hingga kini, Vatikan tetap menjadi pusat spiritual bagi sekitar 1,6 miliar pengikut Gereja Katolik di seluruh dunia dan dipimpin oleh Paus Fransiskus sebagai kepala negara dan memiliki pengaruh diplomatik signifikan secara global. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur negara Vatikan. Etnis penduduk Vatikan adalah terdiri dari berbagai warga negara termasuk Italia dan Swiss. Negara Kota Vatikan adalah sebuah kebudayaan penting sendiri. Bangunan-bangunan semacam Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina adalah tempat dari karya-karya seni paling terkenal di dunia yang meliputi karya-karya dari seniman seperti Sandro Botticelli, Gian Lorenzo Bernini, dan Michelangelo. Perpustakaan Vatikan dan koleksi Museum Vatikan menyimpan berbagai warisan yang memiliki nilai sejarah, pengetahuan, dan kebudayaan yang sangat tinggi. Pada tahun 1984, Vatikan dimasukkan oleh UNESCO ke dalam daftar situs bersejarah dunia atau World Heritage Sites. Inilah satu-satunya situs yang mencakup seluruh wilayah sebuah negara. Vatikan adalah negara Katolik yang penduduknya hampir 100% beragama Katolik Roma. Jumlah penduduk Vatikan per tanggal 3 September 2024 adalah 497 jiwa. Letak wilayah Roma, Italia. Batas-batas negara Vatikan adalah utara, persimpangan Gan Viale Vaticano dan Via Leone keempat; selatan, persimpangan Via della Stazione Vaticana dan Via di Porta Cavalleggeri; barat, persimpangan Gan Viale Vaticano dan Via Aurelia; timur, sisi paling timur lapangan Santo Petrus. Negara tetangga Vatikan adalah Italia sepanjang 3,5 km atau 2,2 mil. Pemerintahan melalui traktat tanggal 11 Februari 1929 diakui sebagai negara yaitu negara Vatikan. Negara yang mengakui Italia serta anggota PBB kecuali Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Arido Pratama dengan NPM 2421020114. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara Vatikan. Negara Vatikan merupakan sebuah negara gerejawi atau imamat berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal. Dengan negara Vatikan adalah negara independen yang berada di kota Roma, Italia. Negara Vatikan menempati wilayah sekitar 0,44 km persegi. Jika negara ini dibandingkan dengan kota Indonesia, negara ini tidak lebih besar dari sebuah desa yang ada di Indonesia. Dan hampir semua wilayah negara Vatikan dikelilingi oleh tembok abad pertengahan.
dengan batas wilayah 3,2 km dengan kota Italia, dengan zona waktu wilayah Eropa Tengah UTC plus 01 dan waktu musim panas Eropa Tengah UTS plus 02. Dan kota Vatikan memiliki titik ekstrim, yaitu di lokasi tanpa nama di ketinggian 75 meter atau 263 kaki, dan rendah ada di lapangan Santo Petrus dengan 33 meter atau 108 kaki. Kota Vatikan adalah daerah kantong wilayah perkotaan dan tidak memiliki fitur geografis yang umum ada di negara-negara lain. Dengan hal tersebut, negara ini menduduki peringkat pertama sebagai negara terkecil di dunia. Secara geografis, negara Vatikan ada di tengah-tengah negara Roma yang terletak di Bukit Vatikan di tepi barat Sungai Tiber. Karena inilah negara ini hanya memiliki batas darat dengan Italia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk negara Vatikan adalah 825 jiwa dengan penduduk 453 penduduk tetap dan 372 dari negara lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riani Putri Anita dengan NPM 2421020215. Saya akan menjelaskan bentuk atau sistem pemerintahan negara Vatikan. Sistem pemerintahan negara Vatikan yaitu monarki absolut yang dipimpin oleh Paus. Sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus memiliki kekuasaan penuh dalam aspek pemerintahan. Kekuasaannya meliputi aspek spiritual, politik, dan administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sanjaya dengan NPM 2421010125. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pemerintahan Vatikan. Sistem pemerintahan Vatikan adalah monarki elektif absolut teokratis. Vatikan dipimpin oleh Paus Gereja Katolik yang menjalankan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tertinggi. Paus dipilih oleh Dewan Kardinal, bukan diwariskan. Struktur pemerintahan Vatikan diorganisasikan dalam Curia Romana yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Sekretariat Negara, Kongregasi, Pengadilan, dan Dewan Kepausan. Vatikan merupakan negara merdeka yang berdiri pada tahun 1929. Negara ini terletak di Italia, di tepi barat Sungai Tiber. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia dengan wilayah sekitar 400 ha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratama dengan NPM 2421020113. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang keunikan dari negara Vatikan. Jadi negara Vatikan tersebut adalah negara terkecil di dunia, yang dimana negara yang isinya itu ada negara, yaitu negara Vatikan sendiri. Nah, dan untuk negara Vatikan itu negara yang bisa dibilang negara yang dikelilingi oleh tembok panjang seluas 3 km. Nah, dan untuk keunikan berikutnya, negara Vatikan juga sendiri itu dipimpin oleh Paus Fransiskus dengan sistem pemerintahan monarki absolut begitu. Dan untuk negara Vatikan tersendiri, yaitu keunikannya adalah museum dengan koleksi seni terbanyak di dunia, yaitu sekitaran 70.000 seni di dalam seni Vatikan begitu. Dan untuk negara Vatikan sendiri itu dihuni dengan penduduk yang bisa dibilang rendah dari negara-negara lainnya, karena untuk Vatikan sendiri untuk penduduknya bisa dikatakan di bawah 1.000 penduduk begitu. Dan untuk keunikan berikutnya di sini ada yang namanya Paus di hari Rabu, yaitu jika punya benda kesayangan yang ingin diberkati silakan dibawa ke acara ini begitu. Nah, dan untuk yang keunikannya yang berikutnya adalah mosaik. Mosaik adalah karya seni yang dipajang di Basilika Santo Petrus. Sebagian besar berupa mosaik meskipun menyerupai lukisan begitu. Dan untuk yang berikutnya adalah Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Petrus adalah gereja Katolik terbesar di dunia, yang dimana seluruh gereja yang ada di Vatikan bisa digabungkan atau bisa dimasukkan di dalam gereja tersebut karena saking besarnya gereja itu begitu.
Dan untuk yang berikutnya adalah perpustakaan dengan koleksi terbanyak di dunia. Vatikan memiliki perpustakaan dengan buku terbanyak di dunia dengan lebih dari 1,1 juta buku dalam koleksinya. Plus sekitar 6.000 buku baru ditambahkan setiap tahunnya begitu. Tentara Swiss khusus Vatikan. Nah, jadi untuk arti dari tentara Swiss khusus Vatikan yaitu karena untuk negara Vatikan sendiri sering menyewa atau mengandalkan tentara dari Swiss begitu ya. Dan untuk masalah keunikan lain dari negara Vatikan dari segi sepak bolanya, untuk dari segi sepak bolanya negara Vatikan sendiri untuk masalah sepak bolanya dengan memainkan waktu sekitar 1 jam saja yang berkisaran yaitu dengan 60 menit saja. Dan untuk negara Vatikan dalam sepak bolanya jika seseorang melakukan pelanggaran itu akan diberikan kartu biru. Tidak selayaknya dengan sepak bola yang lainnya, jika melakukan pelanggaran itu akan dikasih kartu kuning ataupun merah begitu. Dan untuk negara Vatikan saat bermain sepak bola setelah dikasih kartu biru, nah itu pemain yang akan dikasih kartu biru itu akan bisa main lagi dengan jangka waktu 5 menit ke depan. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan dari keunikan negara Vatikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.